Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Ya. Saya harus gimana ini? Ini kan saya mau tanya kok. Boleh. Kalau seumpama 6 bulan kan aku kerja baru 6 bulan. Terus kan sebenarnya jobnya cuma jaga kakek gitu kan. Kenapa? Sebentar. Jobnya jaga kakek. Oh ya, terus? Gitu. Terus kenyataannya di sini nenek juga sakit, terus otomatis jaga nenek sama kakek mah gitu. Terus? Sama-sama sakit, terus kan nggak sesuai. Pas interview katanya nenek sehat gitu kan. Nah itu kalau aku nggak seumpama pengen keluar apa bisa, caranya gimana? Sekarang gini Mbak, sampean wis nyampe di Hong Kong. Kalau masalah keluar itu hal yang paling gampang. Ngebreak itu hal yang paling gampang. Yang menjadi pertanyaan saya, sampean dari Indonesia apa sudah dari Hong Kong lama? Sebelumnya cuti di Indonesia 1 tahun 2 bulan, terus proses lagi gitu. Nah, sampean gak sayang duitnya sampean nyugihno PT apa anjene wis anjene rasa-rasa nyambut gawe. Kalau sampean sebentar aku tak ngomong dhisik gantian. Jadi kalau kesimpulannya aku ngasih pandangan kepada sampean apapun, tapi nek sampean wis budrek, jutek, males, moyong kan gitu loh. Tapi kalau sampean, karena keluar itu paling gampang, one man notice itu wis sampean keluar. Sudah nggak ada hak siapapun untuk menghalangi sampean. Tapi kalau sampean mau cari majikan lagi, itu harus balik ulang proses lagi. Kalau nggak kayak gitu, cari agent yang keluarnya ke Makau. Tapi nanti kalau nggak cocok lagi, sampean lagi pure gitu loh. Jadi ini kayak buang-buang waktu. Terus ini saya sikan gitu loh. Piye? Iya. Terus ini harus dikuat-kuatin sampai kontrak ya kok? Bukan dikuat-kuatin. Sampean bicara sama anaknya. Sampean punya bukti sampean punya bukti interviewnya enggak? Kalau sampean enggak punya bukti interviewnya, itu persoalan. Oh, gitu. Iya dong. Mungkin ada di agent kok, ada di agent. Ya, sampean minta dong atau ngomong sama agent. "Wih, agent. Iki loro-lorone loro lho. Aku gak popo, tapi aku tambah ono lah." Ngono lho. Paham enggak, Mbak, maksudku? Iya. Jadi seperti itu gitu loh. Kan dulu biyen baik. Nah, coba agent bisa ngomong atau sampean bisa ngomong sendiri enggak sama majikan? Pas interview kan sampean juga ada majikan juga toh. Iya dia ngomong gini. Nanti tiap bulan tak tambahin 5%. 5% itu udah dari potongan kedua sampai sekarang masih dibayar gitu loh. $237 kok. Sampean minta tambah. Iya, dia sendiri. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau sampean ngerasa bahwa pekerjaan itu menurut sampean kurang, sampean minta tambah. Langsung ke majikan. Terus kalau dia nggak mau kok? Kalau dia nggak mau berarti kan sudah selesai usaha sampean, break aja loh. Sampean memberatkan pekerjaan apa memberatkan duit gitu loh. Gitu loh maksud saya. Jadi nggak apa-apa. Nek sampean beratno duit, yo sebisa mungkin aku mbok tambahi 500 750 apa 1000 lah. Wong loro lho sing diramo, tapi kembali lagi nek sampean minta siap-siap konsekuensinya, Mbak. Iya kan? Iya. Kalau minta kan pastilah, ya namanya orang Hong Kong itu kalau diminta kan pasti minta konsekuensi lah, ada ABCD bla 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 kayak gitu kan. Nah, persoalannya di situ. Kalau sampean siap atas permintaan itu ya sampean ngomong. Tapi kalau sampean enggak siap, jadi sampeannya ya harus berpikir ulang kan kayak gitu ceritanya. Bisa dipahami nggak? Bertahan ya kok. Sebenarnya gini, menurut saya kebertahanan dan enggak itu
dengan sendirinya ketika sampean telaten nampani ku ikhlas bakal ditambahi yo Mbak. Menurut saya loh ya. Iya, iya. Cuman kadang-kadang kita itu gak jenak gitu loh. Terus atine Iya, tersiksa. hati nggak tenang kok. Nah, atine Iya. tersiksa, terus aku kudu piye ya. Saya tak telepon wong ganteng sak donya lah piye carane kan kayak gitu tuh Mbak sebenarnya. Iya, iya. Saya memahami. Jadi kalau menurut saya yang terpenting terjadi komunikasi yang baik dan benar. Terus dalam merawat nenek dan kakek, zaman itu tulus gitu. 2 bulan aja, nggak 2 bulan, sebulan aja sampean belajar ikhlas nandangi mereka. Sampean minta nanti dikasih loh sama majikan, karena majikan bisa baca. Kalau saya loh ya, kalau saya yakin begitu. Tapi kalau wis dalam hatine sampean budrek, mau wales iki sumpek aku wis bayaran ora nambah, penggawean akeh tak ngebrik ya wis sing sugih jenis sampean, PT-ne sampean. Iya kok. Malam nggak bisa tidur kan nenek terus ke kamar mandi terus bangun terus 1 jam bangun terus kan. Iya benar. Terus siang nggak mungkin tidur kan. Nah, caranya begitu nenek tidur, sampean harus tidur. Berarti sampean harus lebih intensif berkomunikasi sama anaknya satu. Terus yang kedua, sampean harus pinter-pinter. Begitu nenek merem, sampean juga harus nyoba merem sedilut. Karena nek gak ngono sampean bener-bener gak tidur loh. Iya, ini kok kalau aku kaget itu langsung sakit kepala. Langsung nggak bisa tidur. Sampai pagi nggak bisa tidur kalau kaget. Udah gitu. Sampean ketoke ya rada tuwek pisan sih. Nek tak delok sih. Soalnya ya jenenge ya padha sih. Kayak bojoku itu kalau kedengeran suara kagol dhek wis mesti amuk wis gak iso turu. Nah, oke, kalau kayak gitu sampean diskusi sama majikan. Aku nggak ada waktu tidur. Semuanya seperti ini, seperti itu. Mosok kowe aku mbok tambahi sakmene, kerjaku abot. Ya wis kowe nek gak gelem tambahi ya wis, awakmu gak usah kerja, aku tak golek ciciliane. Ibaratnya jawabannya dia seperti itu ya sudah loh. Daripada sampean menyiksa diri sendiri kan jawabannya kan jadi seperti itu, Mbak. Bener nggak? Menurut sampean piye? Iya. Tapi kalau ngomongnya baik-baik, aku rasa ya sudahlah. Mbah, wong tua aku rewel ngene-ngene ya wis lah. Kowe tak tambahi 500, njaluk tambah piro we 500 apa 1000 kan kayak gitu tuh. Atau sampean itu harapan saya kayak gitu, tapi kan kayak nggak nyampe gitu loh Bu. Iya kan ya nggak mungkin saya yang nyampein Mbak. Nek aku nyampein, tak ajar pisan majikane piye jala yo. Engko sampean tambah gak nyambut gawe. Iya. Ngaku kan ngawur wong. Ya itu tak pikir resikonya kayak gitu kok. Ya, gimana gitu. Enggak apa-apa, sampean tetap ngomong baik-baik dan pelan-pelan. Menurut saya loh ya. Sampean tetap bisa. Komunikasi sampean kan bisa toh Mbak bahasanya. Iya. Coba cari momen, cari waktu yang tepat untuk bisa bicara baik-baik sama anaknya. Mereka itu butuh sama sampean, Mbak. Yang penting kita jangan emosi. Singsang, dadai. Ibumu tiap malam itu selalu kencing dan aku selalu jagain. Sebenarnya CCTV ada terus loh, Bu. 24 lah jam makane kalau sudah tahu makane sampean ngomong alon-alon itu kan ya oke ya pura-pura olah nggak tahu ngono lho Mbak. Iya kan? Pura-pura kita harus ngomong, pura-pura kita itu juga harus pura-pura di depan majikan. Lho ya aku hosan full lah, awakku remuk anek cuman bayare sakmono aku nang kene yo golek duit ta. Awakku remuk nganggur piye? Menurutmu kira-kira. Nah, itu kan klendo toh, Mbak. Iya. Dibaleni ping 3 sampean aja muk pisan tok. Saiki ngomong, oke gak direken 2 minggu neh ngomong, gak direken 3 minggu neh gak ngomong, nek gak direken bener-bener memang pelit dan medit ya wis ciao lo. Ciao itu simple, Mbak. Ciao itu sangat sederhana, tapi saya nggak menginginkan
keputusan itu yang sampean ambil tanpa melalui proses berunding dulu dengan majikan. Bisa dipahami nggak Iya. maksud saya? Jadi Iya, ada iya. tarik ulurnya dulu baru kita cabut gitu loh. Jangan kita nggak mau tarik ulur terus ngalih gitu loh. Kan itu kan yang terjadi sama Iya. teman-teman. Iya. Wong Hongkong itu kudu ditokngok, kudu dipalu ndase supaya dhek sadar dan roh bahwa penggawean iki ki abot. Dadai singsang, deng gendeng. Ngono lho maksudnya. Bahasa aku sih ngono, Mbak. Ben sampean rada senyum-senyum titik ngono lho, Mbak. Sampean kan wis sumpek lho. Iya. Iya memang butuh hiburan kok asli. Ya Allah. Saya merasakan apa yang sampean rasakan, Mbak. Jadi Budrek. sampean mau break, mau intermittent itu perkara yang sangat mudah menurut saya. Ya, one more notice kelar. Iya. Tapi apakah itu nanti di masa mendatang sampai dapat pekerjaan yang lebih layak? Apakah prosesnya juga enak? Atau bagaimana dan seperti apa? Nah itu juga kan yang kita tidak bisa memastikan. So satu-satunya jalan kita ngajak diskusi majikan kita. Ngajak ngomong baik-baik majikan. Sambil diterima lebih dulu pekerjaan. Gusti Allah Pangeran, kula nyuwun ngapunten, nek ancene iki sampean wehno aku nang Hongkong kanthi ikhlas tak tampani. Dalam hatinya ditanamkan kayak gitu. Disolawati apa diyasini, diyasini mati ya. Disolawati, dipatekai, disebut jenenge suwe-suwe wong loro iku iso by settinge sampean, Mbak. By desainnya sampean itu bisa. Kayak koncoku ya ngono, Mbak. Jadi karena dia sudah sangat deket sama Mbak, sampai Mbak ku ate ditinggal, kate turu, kate sembarang kalir ku sing digoleki cecene. Lah yo otomatis iso neken majikan no. Iya. Mbahmu nek gak klet karo aku ngene, aku bayaranku tambah ono. Oke, ora usah kowe njaluk tak tambahi. Aku ngerti, aku meng. Dia paham sekali dalam memperlakukan simbahnya. Dan anak-anaknya juga oke. Jadi ketika dia mau libur, dia ada kegiatan, dia apapun dia ngomong. Iya. Kan kayak gitu, Mbak. Nah, komunikasi itu penting. Yang biasanya ngonten juga sama aku tuh perempuan. Iku ya mbah wedok siji iku kate nguyuh iku kudu dideloki. Saking nunggoki, engko nek tiba ngene-ngene kan. Kan kayak gitu-gitu loh, Mbak. Ya piye sing njaluk kerja nang Hongkong sampean, ya. Sing interview sampean. Nah, Gusti Allah iki mau ngiyani ae apa sing dadi pekarepane sampean, ya apa ora? Iya. Lah nek nyampe sekene engko sampe sampean nyampe kene engko protes kan ya Gusti Allah piye? Iya. Wah, dengan jalan ikhlas itu ya. Nah, dengan jalan ikhlas dijalani mungkin lebih ringan mungkin. Tapi tidak hanya ikhlas, ikhtiare sampean untuk berbicara dengan majikan. Itu yang menurut saya jauh lebih dikedepankan. Membangun komunikasi yang baik dengan majikan. Kan enak nek sampean ngomong. Iya. Harapan saya sih di sana. Aku benar-benar ngerasain apa yang bisa sampean rasakan. Jadinya aku ngerti, aku paham. Orang kadang sambil curhat sama nangis loh aku nggak iya kuat. Mbak. Iya, tapi yang harus sampean pahami ya, sing njaluk nang Hongkong sapa? Iya. Sing gelem sing gelem ambek majikan niku sapa? Ya nggak tahu. Lho kok nggak tahu? Faktanya kayak gini. Loh. Kayak gini. Iya sampean harus siap no. Iki kan Hongkong, Mbak. Hongkong iki wis gak seindah foto profil jerene. Aku nek ngomong indah engko bojoku bengok-bengok mangen nang ngene lawang enek nang lift. Kok kayak mantanmu darling ngono. Dek malah sing ngeling wajahe aneh. Walah. Ya. Komunikasi ya, komunikasi. Atas solusinya. Iya, komunikasi ngobrol dulu. Nanti kalau kapan-kapan libur main sini lah, makan rawon kita atau makan soto. Di mana? Aku pengen ke situ. Kos BB. Kos BB exit C. berapa? Exit C.
Oh iya. Ya. Iya, iya. Ya. Semangat ya Mbak Insya buat Allah. keluarga, buat yang di Oke. Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break gampang. Keluar dari majikan so simple sekali. Tapi persoalannya setelah itu, ini yang harus menjadi pemikiran yang mendalam buat kita semuanya, ya, buat teman-teman semuanya. Break gampang, ya. Sekali lagi, tidak ada menjadi persoalan, ya. Tapi ketika kita ngebreak, apakah sudah siap dengan segala sesuatunya? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk tetap memberikan yang terbaik dan tetap berjuang. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.